Di tengah debu semen dan bisingnya suara mesin pengaduk beton, sosok Inem selalu mencuri perhatian. Bukan hanya karena parasnya yang ayu dengan rambut yang selalu diikat rapi di balik helm proyek, tapi karena ketegasannya. Sebagai seorang mandor, Inem dikenal disiplin dan tidak pandai berbasa-basi. Namun, di balik sikap dinginnya itu, mata Inem seringkali tertuju pada satu titik, Joko. Joko bukanlah tipe pria yang menonjol karena suaranya. Dia pendiam, namun kerjanya luar biasa rapi. Saat pekerja lain asyik bersantai saat jam istirahat, Joko seringkali terlihat masih merapikan tumpukan batu bata atau sekadar membersihkan alat-alatnya dengan telaten. Ada satu kejadian yang membuat hati Inem benar-benar luluh. Kejadiannya, sore itu hujan turun deras. Proyek harus berhenti sejenak. Aksinya, Inem melihat Joko diam-diam memberikan jatah makan siangnya kepada seekor kucing liar yang kehujanan di pojok bedeng. Kesan Inem, ternyata, di balik otot kawatnya, hatinya selembut sutra. Batin Inem sambil tersenyum tipis. Inem mulai sering mencari alasan untuk mengecek area kerja Joko. Padahal, ia tahu hasil kerja Joko selalu paling sempurna. Joko, ini adukannya harus pas ya. Jangan terlalu encer, ujar Inem suatu hari. Mencoba bersikap profesional meski jantungnya berdegup kencang. Joko mendongak, menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju, lalu tersenyum tulus. Siap, Mbak Inem, tenang saja. Rumah ini saya bangun sekuat cinta saya pada pekerjaan ini, jawabnya santai. Inem tersipu. Baru kali ini ada pekerja yang berani menatap matanya dengan cara yang begitu tenang namun menghanyutkan. Beberapa bulan berlalu, proyek perumahan itu akhirnya selesai. Pada hari peresmian, suasana harum menyelimuti lokasi. Satu persatu pekerja mulai berkemas untuk pulang atau pindah ke proyek lain. Saat senja mulai turun, Inem menghampiri Joko yang sedang duduk di teras salah satu rumah yang baru selesai mereka bangun. Joko, setelah ini kamu mau kemana? Tanya Inem pelan. Joko menarik napas panjang. Mungkin pulang kampung dulu, Mbak. Cari modal buat buka bengkel kecil-kecilan. Inem terdiam sejenak, lalu memberanikan diri. Gimana kalau modalnya kita gabung saja? Aku punya rencana buka perusahaan kontraktor kecil sendiri, dan aku butuh orang jujur dan rajin sepertimu untuk jadi pendampingku. Bukan cuma di lapangan, tapi di hidupku. Joko tertegun. Ia menatap Inem, mencari tanda-tanda candaan di wajah cantik itu. Namun, yang ia temukan hanyalah ketulusan. Joko meraih tangan Inem yang kasar karena debu proyek namun terasa begitu hangat. Kalau mandornya sudah kasih instruksi begitu, mana mungkin saya berani menolak? Jawab Joko sambil tertawa kecil. Joko sedang merapikan gulungan kabel terakhir saat langkah sepatu bot Inem terdengar mendekat. Inem melepas helm proyeknya, membiarkan rambutnya tergerai tertiup angin sore. Joko, panggil Inem lembut. Suaranya tidak lagi tegas seperti saat memberi komando di lapangan. Joko berdiri, sedikit canggung seperti biasanya. Iya, Mbak Inem, ada bagian yang kurang rapi. Saya perbaiki sekarang. Inem menggeleng pelan, lalu berdiri di samping Joko, menatap deretan rumah yang baru saja mereka selesaikan. Semuanya sempurna, terutama hasil kerjamu. Kamu tahu kenapa aku selalu menaruhmu di bagian paling sulit? Joko menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Mungkin karena saya yang paling betah lembur, Mbak. Inem tertawa kecil, tawa yang jarang sekali didengar oleh pekerja lain. Bukan, karena aku ingin punya alasan untuk terus mengawasimu. Aku ingin memastikan orang sebaik kamu tidak merasa lelah sendirian. Joko terdiam. Ia memberanikan diri menatap mata Inem. Mbak, saya ini cuma kuli. Mbak Inem itu pimpinan di sini. Cantik, pintar. Inem memotong ucapan itu dengan melangkah satu tindak lebih dekat. Di mata semen dan bata, kita semua sama, Tapi di mataku, kamu itu fondasi. Kamu rajin, kamu tulus, dan kamu tidak pernah mengeluh. Aku tidak butuh pangeran di proyek ini. Aku butuh laki-laki yang tahu caranya membangun masa depan dengan tangannya sendiri. Inem menarik napas panjang,